Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Kiki Amelia. Nah guys, kali ini tuh aku mau cerita tentang pengalaman aku bekerja di entertainment, khususnya menjadi host live streaming di berbagai aplikasi selama 2 tahun. Aku itu bener-bener kayak penjelajah aplikasi banget, kayak pengen coba aplikasi ini, aplikasi itu. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu ceritanya, aku bisa kayak gini sampai kayak gini tuh kayak gimana, nanti aku ceritain dari awal mula sampai akhir, bukan sampai akhir, sampai sekarang gitu. Terus tips-tipsnya, terus pengalaman apa aja, terus harus gimana. Kalian jangan skip video ini, tonton terus dari awal sampai akhir ya. Jadi ini tuh kayak bener-bener kayak uh, cerita real banget aku tentang dunia per streamingan ya. Gimana ceritanya aku kerja di rumah online tapi menghasilkan banyak cuan guys. Kalian bayangin ya, dari mulai aku kerja live streaming, awal mula aku kerja live streaming itu di aplikasi Cocopun. Kalau misalkan dibacanya apa ya, Kokopan lah ya gitu ya. Nah di situ tuh aku gajian awal mula 1,4 juta sebulan, tapi itu aku nggak pasang WiFi guys. Nah aku tuh nggak pasang WiFi kan. Nah itu tuh kayak banyak banget, boros banget. Sebulan itu aku, itu awal-awal sih aku cuman ini apa namanya, cuman ikutan satu aplikasi yang Kopan itu juga aku ditawarin sama temen aku, kayak konten kreator makeup juga sama kayak aku gitu kan. Dia tuh DM ke Instagram aku, katanya beb gitu kan, mau nggak kerja live, lumayan loh, bisa dapet tambahan cuan per bulannya. Nah di pikiran aku, udah mah aku lagi nggak kerja ya kan, nggak kerja di real gitu kan, susah. Apalagi umur aku udah expired ya, udah dewasa bingit, susah kalau misalkan ngelamar kerja ke perusahaan minimal kan, maksimal maksimal 23 tahun tuh udah kayak paling tua gitu kalau ke perusahaan ya. Karena aku cuma lulusan SMA, S3 deh, bukan SMA. Nah habis kayak gitu tuh aku gajian 1,4 nih ya. Nah bulan depannya tuh aku mikir gini, wah, kenapa nggak pasang WiFi, biar aku cobain aplikasi yang lain gitu kan. Lumayan banget aku dapat 1,4 sebulan ya kan, cuman modal live doang depan kamera, terus kayak apa namanya, cuman kayak ngobrol-ngobrol sama viewers. Itu aku dapat. Nah kalian, buat kalian yang mau jadi host live streaming kayak aku, kalian bisa komen, kalian bisa hubungi, nanti aku mau kasih Instagram aku ya, biar kalian pada DM kontak aku lah gitu ya, kalau misalkan kalian mau juga mengikuti jejak aku gitu kan istilahnya. Soalnya aku juga punya agensi ya, tinggal bilang aja kalian mau live di mana, insya Allah nanti aku bisa bakal usahain gitu kan, buat cewek buat cowok bisa gitu. Nah sekarang tuh aku lagi mencoba, kalau kalau sekarang ya aku lagi aktif di snack video sama di TikTok. Sama aja sih, kalau di TikTok sama di snack video tuh kayak dari saweran, gajiannya per bulan, kayak target durasinya 40 jam. Kalau di snack video tuh selama 20 hari. Nah gini nih, setiap aplikasi itu punya peraturan guys. Ada yang trial dulu nih baru bisa live ya kan. Nah ada lagi yang kayak langsung live gitu kan istilahnya, cuman kayak daftarin akun aja, terus
daftarin ke kantor ID-nya terus bisa langsung live, ada kayak gitu. Jadi macam-macam tergantung si pihak aplikasinya mau peraturannya tuh kayak gimana. Ada yang peraturannya kayak untuk targetnya nih, ada target durasi, ada target koin. Nah, kalau misalkan kayak ada durasi yang paling banyak sih ya, yang paling banyak aku pernah pernah tahu 80 jam. Di Boom Live itu aku sumpah kayak rame banget gitu kan. Aku tuh semangat banget karena lihat gajinya lumayan banget kan. Udah mah aku lagi nganggur, pokoknya buat pengangguran ya kan, pokoknya jangan mau rebahan aja, cari kerjaan, nggak hanya di perusahaan. Sekarang kan lagi zamannya sosial media, ini banyak banget kerjaan yang kayak live, content creator lah, apa yang menghasilkan cuan gitu. Kalian sekreatif kalian aja mencari duit, jangan gengsi ya kan. Satu, jangan gengsi. Kalau mau maju itu jangan gengsi, jangan takut untuk mencoba gitu kan. Istilahnya cobain aja gitu, mumpung masih muda gitu kan. Cobain kerjaan apa, yang penting halal gitu kan, asal nggak open BO aja gitu kan, asal nggak asal nggak jual diri ya kan. Itu live streaming tuh bisa untuk perempuan, bisa untuk cowok, lumayan banget. Kalian bisa kayak beli apa aja yang kalian mau gitu ya kan, dari hasil kerja kalian sendiri. Bukan hanya itu, bisa nyenengin mama, bisa nyenengin keluarga kalian, adik kalian, kakak kalian. Wih, pokoknya kalau bisa gajinya sampai ratusan juta guys. Nih ya, di Boom Live tuh emang bener-bener aku suka banget ya, karena aku dapat banyak teman, banyak pengalaman. Nah, untuk yang belum tahu kayak istilah-istilah di live streaming ya, aku kasih tahu. Misalkan ada yang bilang, "Kak, aku parkun dulu ya." gitu kan. "Kak, aku parkun dulu ya." Kalau misalkan yang bingung nih, parkun itu adalah parkir akun. Jadi dia tuh diem akunnya di room kita ya. Tapi nggak tahu orang yang mau kemana gitu. Entah dia lagi makan, mandi apa gitu. Itu namanya parkun, parkir akun. Nah, spender itu viewers yang kayak mau nyependerin kamu, yang suka sawer kamu terus, itu bisa disebut spender gitu kan. Nah, jangan kira loh kayak spender live streaming itu kebanyakan kayak orang-orang yang kerja gitu kan, yang kerja terus, yang nggak sempet main keluar. Jadi kayak hiburannya tuh di live streaming gitu kan. Coba-coba live streaming, entahlah dia pelarian dari dunia nyata terus main streaming, terus kayak gajinya udah gede banget tapi bingung nih mau diapain, jadi akhirnya main streaming lah. Apalagi kayak sultannya gitu kan, sultan di setiap aplikasi pasti kayak nggak kira-kira mau sawer ke host, apalagi dia suka sama host tersebut ya. Nah, kayak kita tuh kerja, menurut aku ya, mau kerja di live streaming, mau kerja di real, entah di perusahaan. Nih ya, aku cerita pengalaman aku pribadi tentang dunia streaming, suasananya antara host. Misalkan aku sih pernah ngerasain kayak room sepi gimana gitu kan, apa yang harus aku lakuin. Terus room rame gimana, apa yang harus aku lakuin. Aku pernah kayak room aku tuh rame kan, terus kayak viewers dia tuh kayak pada pindah ke aku ya kan. Tapi aku nggak sama sekali minta loh, nggak sama sekali gimana ya. Mungkin kan sekarang spender bebas milih dong mau di mana, suka sama host siapa ya kan. Intinya suka bukan berarti pengen pacaran ya, karena emang suka aja lihat hostnya ramah mungkin, atau enggak enak dilihat, enak diajak ngobrol, ramah. Banyak kata untuk suka, bukan untuk bucin ya, tapi suka gitu. Entah suka berteman ya, emang ada lah mungkin ya kejurus yang pengen jadi lebih dekat sama si host, ada aja gitu kan istilahnya. Nah,
room aku tuh rame nih. Nah udah kayak gitu si host tersebut tuh malah kayak sirik gitu, kayak ngomong ke orang-orang tuh kayak, ih kenapa ya viewers aku pada pindah ke kakek gitu kan, istilahnya eh kalau misalkan aku duluan live di aku, terus kalau misalkan kakek udah live pada pindah semuanya ke kakek guys. Jadi kayak berpikir positif tuh kayak mensugestikan bahwa kita bisa tuh kayak penting banget sih kalau menurut aku ya, karena emang itu tuh kayak jadi kita tuh kayak ada tanggung jawab gitu buat kita tuh bisa gitu kan. Alhamdulillah kalau misalkan aku kerja di live di aplikasi mana aja itu aku kayak bisa target gitu kan, bisa gajian lumayan juga gitu, karena emang aku terapin kayak gitu. Nah sedikit sedikit masukan dari aku ya kan, tips dari aku kalau jadi live streaming itu pertama harus ramah, terus kita tuh harus apa namanya, harus jangan cemberut, jangan suka marah-marah. Gimana caranya kita tuh jadi orang menyenangkan, jadi orang yang menyenangkan dilihat sama orang, terus diajak ngobrol. Semua yang masuk ke room kita tuh kita harus sapa, kita tuh harus aktif gitu kan, itu harus aktif, itu harus ceria gitu, supaya yang nonton kita juga kebawa, ih asik. Karena menurut aku ya, orang-orang yang mainstreaming itu perlu hiburan ya. Kita tuh bahasa kasarnya kita tuh menghibur lah, itu dunia entertainment gitu kan, itu dunia entertainment yang emang mengharuskan kita menghibur gitu kan. Jadi gimana caranya kita menghibur orang gitu kan. Jadi aku mah kayak cuek gitu loh, jarang kayak mikirin harus bucin kayak gitu. Ya kalau misalkan ada yang mau suka sama aku ya alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting aku di dunia live streaming itu niatnya cari uang, menghibur. Kalau misalkan ada yang suka alhamdulillah, yang nggak suka juga ya nggak apa-apa gitu kan. Aku nggak mau cari musuh juga, nggak mau gimana gimana, yang penting aku banyak temennya, aku dapat banyak teman, dapat pengalaman, dan bonusnya itu adalah aku dapat duit gitu kan, dapat gajian tuh. Jadi aku nggak terlalu mikirin aku tuh harus dapat banyak terus, nggak gitu. Jadi kayak berproses. Aku juga sampai sampai bisa dapat gajian yang lumayan itu kayak bertahap, nggak dari awal tiba-tiba langsung gajian gede aja, nggak gitu. Jadi kayak eh, awal-awal aku tuh gajian sedikit, lama-lama lumayan lumayan, nanti sedikit lagi, nanti lumayan lagi gitu, nggak melulu dapat banyak gitu. Dan kerjaan aku pun bukan hanya dari live streaming aja gitu, aku kan suka ngonten, bikin YouTube, video endorse, apalah inilah. Jadi aku nggak terlalu terpaku ke live streaming. Cuman menurut aku live streaming itu worth it banget gitu kan, makanya aku lanjutin gitu. Kalau buat bulan ini sih aku agak mengurangi karena aku lagi mau fokus konten dulu gitu. Live streaming cuman sedikit-sedikit aja, tapi alhamdulillah sih kayak masih lumayan rame gitu kan. Apalagi kayak, nah guys, aku mah kayak menyayangkan ya, kayak kalian tuh cantik. Kalau misalkan ada yang udah cantik, cakep gitu kan, ganteng, terus kalian itu lagi nganggur nih, kenapa nggak coba kerja live streaming, kayak iseng-iseng aja dulu, siapa tahu cuan gitu kan, siapa tahu nyaman, siapa tahu bisa menghasilkan, siapa tahu bisa buat kayak jajan lah, apalah, beli apa, bantuin orang tua lah, apalah gitu kan. Kayak pergunakanlah kegabutanmu, tapi pergunakan kegabutan yang ke arah yang positif, yang bermanfaat gitu kan, istilahnya kayak lumayan banget gitu. Kayak istilahnya orang-orang juga kayak misalkan kita melihat kayak artis live streaming, artis YouTube, artis TikTok, kita tuh kayak harus mikir, oh dia jadi motivasi lah, dia tuh kayak gitu tuh prosesnya kayak gimana,
boleh tuh diikutin tapi jangan dinyinyirin. Siapa tahu kita juga bisa rezekinya sama kayak mereka ya, amin gitu kan istilahnya. Kalau aku sih kayak gitu ya, kayak ngelihat orang tuh kayak gitu, kalau ngefans ke orang tuh kayak gitu, dia sampai bisa kayak gitu tuh, dia tuh prosesnya apa aja nih, aku ikutin, aku bisa juga nggak kayak gitu gitu kan istilahnya. Kalau bisa ya udah lanjut gitu kan, kalau emang jalannya aku rezekinya ke situ. Nah, aku mah ya jadi pelajaran banget kerja di live streaming tuh, jangan sampai aku irian. Karena aku diiriin tuh nggak enak banget sumpah, apalagi sampai kayak pencemaran nama baik kayak gitu kan istilahnya. Itu kan kayak pencemaran nama baik ya, kayak dibikin akun fake Instagram itu udah kayak, itu bener-bener hasad yang tertinggi yang paling aku pernah terima gitu kan. Kayak sampai bikin akun Instagram loh, udah gue bukan artis. Terus aku juga kayak udah nganggap dia tuh kayak adik aku sendiri gitu kan. Kayak kenapa lu nusuk gue dari belakang gitu kan, kenapa lu berlaku kayak gitu cuman gara-gara support gitu kan. Emang lu nggak bisa ngembangin room lu gitu kan, biar gimana orang tuh pada suka sama lu. Jangan lu suka marah-marah pas live, jangan cemberut. Kita tuh harus kayak apa namanya, kayak ramah banget. Terus aku juga kan kayak emang aku juga nggak maksa buat viewers suka sama aku, yaitu kayak karena hak mereka gitu kan. Jadi aku juga kayak nggak ngerebut juga. Terus dia sendiri yang pengen support aku, jadi aku tuh jadi patokan banget di live streaming. Aku tuh anti banget yang namanya keliling, kayak keliling kenalan sama host lain, kecuali kalau misalkan si host itu tuh. Nah, aku mah kayak gimana aja gitu kan, ngelakuin apa aja gitu kan supaya room aku tuh rame, usaha sendiri gitu kan. Kayak intinya kalian tuh ini masukan ya, masukan buat host-host pemula atau yang mau gabung jadi host itu gimana. Aku mah kayak gimana caranya room aku tuh rame. Kalau misalkan kita banding, ini mau membandingkan ya, kayak bukan ngebandingin kayak jadi sirik, bukan gitu. Jadi kayak ngebandingin, si orang itu, host itu kenapa ya bisa rame gitu kan, apakah cara pembawaannya gitu kan, apakah karena cantiknya ya kan, apakah karena gimana gitu kan. Aku sih jujur kalau live kadang pakai kerudung kadang enggak, tapi aku jujur jujur aku lebih nyaman pakai kerudung kalau live ya. Walaupun aku aslinya tuh nggak kerudungan gitu kan, aku tuh aslinya tuh jarang kerudungan, apalagi kayak kalau keluar rumah aku tuh jarang banget pakai kerudung. Dari sekolah juga aku jarang pakai kerudung. Cuman aku untuk live streaming tuh aku lebih nyaman aku tuh pakai hijab. Nah, kayak kita tuh jangan pernah sirik sama rezeki orang ya kan. Kita tuh harus kayak lihat room rame tuh harus kayak kayak jadi motivasi gitu kan. Gimana sih bisa jadi rame, terus gimana sih targetnya bisa banyak gitu kan. Makasih cekrek. Iya emang. Siap siap siap. Satu, satu, dua,
Tiga. Pilkada kaya Kak Bram. Yuk. Naik Bram ya. Udah kayak room CB nah gitu. Iya. Masa tadi ada yang DM ya? DM host katanya gitu ya. Pas aku baca DM-nya host CB ya katanya gitu. CB bukan gitu coba. Pak Kodok, ih cebu. Cing cebu. Enggak kak, kata aku bukan host CB. Aku bukan host CB, kata aku begitu. Bang Jede, aku host biasa, ngamen aja. Semangat. Bang Syong, welcome back. Kak Oni, welcome back. Sini mampir ke room guys. Typing serangan. Lucu, typingnya terbang. Tuh kan wangi Bang Nodar, aku gak bapuk, wangi. Hati Bang Syong.